Baik, terima kasih telah kembali dalam channel saya. Dalam program kali ini kita dalam penyajian sebuah presentasi digital yang lebih komunikatif tentunya untuk klien ya, kemudian untuk pihak-pihak yang tertentu juga yang berkaitan dengan tugas proyek kita, misalnya seperti itu. Jadi jika pada masa sebelumnya ya, pelatihan sebelumnya kita membahas tentang Clip Paint Studio, sekarang kita mencoba memulai kembali program Adobe Photoshop ya. Kita mencoba mendalami lagi dari program Photoshop. Saya berharap kalian sudah membaca modul-modul yang saya sudah buat ya dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Di sana ada sebuah tugas. Contoh tugasnya adalah membuat skematik grafik desain ya. Jadi skematik desain dari sebuah bentuk 3 dimensi. Jadi dari tugas tersebut dia memecah-mecah ya dari bangunan 3 dimensi itu bagian-bagiannya secara parsial, dari dinding, kemudian dari kusen, kemudian dari atap, dari lantai ya. Jadi dia memecah-mecah seperti itu, berusaha menunjukkan kepada pembaca bahwa di bagian ini ada sesuatu, misalnya kuda-kuda gitu ya, kemudian kumpulan kayu, mungkin komposisi kayu mungkin, atau elemen-elemen estetika tertentu ya. Nah itu dia mencoba memecah-mecah seperti itu untuk menjelaskan secara proses ceritanya seperti itu, agar pembacanya lebih mengerti, oh ini ternyata bangunan ini terdiri antara bagian ini dan bagian ini kemudian disatukan seperti itu. Jadi dia mencoba menjabarkan ya secara parsial bentuk-bentuknya. Nah itu skematik desain itu akan kita coba buat ya, akan kita coba buat tekniknya bagaimana sih dalam penggambaran. Caranya salah satu adalah dengan perpaduan 3 dimensi ya. Dalam hal ini saya menggunakan SketchUp. Tentunya kalian udah belajar juga SketchUp ya, jadi saya tidak mendalami lagi tentang SketchUp di sini. Saya menggunakan SketchUp karena dia cukup representatif kepada pembaca ya. Jadi kita bisa melihat program ini secara lebih dalam lagi dengan aksonometrinya. Jadi diagram aksonometrinya dapat lebih jelas ya dalam skematik desain ini. Nah, kita coba membuat dulu. Pertama, di sini saya akan mengambil contoh ya. Mengambil contoh, kita buka aja SketchUp-nya. Mengambil contoh dari gambar 3 dimensi, misalnya perumahan sederhana ya, rumah tinggal. Oke, sebentar. Ya, ini program SketchUp saya. Nah, dari gambar ini tentunya kalian harus membuat dulu ya untuk bentuk gambar yang lengkap gitu. Saya tidak warna ini karena kita lebih ke arah permodelan aja dulu ya. Kalau lebih baik diwarna juga sih. Jadi jalannya berwarna hitam, kemudian tamannya berwarna hijau, kemudian ada perkerasan di lantainya. Jadi bisa lebih jelas lagi warnanya. Tapi di sini saya memberi contoh secara cepat ya, bentukannya dengan permodelan aja begitu. Pertama kalian tentunya harus membuat dulu permodelannya secara lengkap bentuk-bentuknya. Kemudian kita harus membuat sebuah bentuk yang terpisah parsial. Misalnya seperti ini, kita klik yang ini, dia tergabung ya. Nah, dia tergabung antara satu sampai sisinya, dan ini kita harus pisahkan. Jadi kita coba pisahkan terlebih dahulu ya, karena kita rencananya membuat sebuah diagram skematik ya, dari bentuk gambar aksonometri seperti itu. Diagram aksonometri ya dengan simulasi. Kita grup dulu untuk memecahkannya ya. Kita pecahkan dengan begini, kemudian kita subtract ya, subtract. Oke, dia sudah terpisah ya.
ini kita grup lagi, kemudian kita Ctrl X ya, kita pecah, kemudian di paste in place. Oke, dia terpecah udah. Nah, ini dinding ini akan kita pisah ya, kita gerakkan ke sini, ke bagian ini sebanyak 1000 mungkin ya, 1000 10 meter di sini maksudnya. Kemudian lahan ini ya, nah lahan ini akan kita pisah juga ke bawahnya ya. Jadi prinsipnya dia dipecah-pecah seperti itu, kemudian di grup ya, di grup, karena kita ini lebih ke arah lahan yang tidak terbangun, misalnya tidak ada perkerasan, kita move di sini sebanyak misalnya 1500 ya. Oke, seperti itu. Ini kita anggapan bahwa ini adalah vegetasi ya, vegetasi dan jalan begitu. Kalau ada warna lebih bagus lagi. Kemudian yang di sebelah sini mungkin dipecah juga ya. Ini kita perbaiki dulu, kita move begini, kemudian ini kita majukan gitu ya. Dan ini kita geser 150 mungkin. Atau nanti menyesuaikan ya, kalau ternyata dia nggak banyak bidang-bidang yang dipindah begitu ya. Nah, ini perkerasannya mungkin ini karena termasuk bagian dari vegetasi juga, ini halaman ya, berarti dia masuk ke bagian tadi yang ini. Nah, karena ini adalah perkerasan, bagian sebuah perkerasan, ini kita jadikan satu grup ya. Oke, jadi baik dari atap, lantai, dinding kita pecah-pecah, kita geser ya, kita membuat skematiknya secara parsial, jadi menjelaskan kepada klien bahwa ternyata di beberapa bagian ini terdiri dari komponen apa aja gitu, supaya jelas ya. Oke, saya skip ya supaya kita langsung aja dalam prosesnya. Saya skip. Baik, kembali lagi ya dalam dalam hubungan skematik desain ya. Ini sudah kita skip, sudah kita pisah-pisah ya. Ini baik dari apa namanya, ini ya, splangnya, kemudian plafon ya, plafonnya ada yang bentuk segitiga seperti ini misalnya, kemudian ada yang datar juga, kemudian kuda-kudanya kita anggap begini ya, kemudian rank ini, kemudian baru ke atap ya, atapnya bentuknya begini. Nah, kita tentunya harus rapi, jadi jaraknya 500 begitu ya. Kemudian yang ini juga dinding sebelah sini kita pisah, tentunya jaraknya supaya lebih rapi seperti apa gitu. Ini mungkin bisa dibanjukan lagi. Oke, begini ya. Atau 200 mungkin. Oke, seperti ini. Nah, ini proses ini dilanjutkan ke bentuk-bentuk ini lagi. Kalau dia kurang ini ya, terasa sesak ya, ini kita bisa majukan 500 misalnya. Kemudian ini kita majukan lagi ya, jadi untuk estetika khusus ini. Oke, seperti itu ya, sampai dia menjadi sebuah skematik, gambar skematik desain seperti ini.
Kalau ini jaraknya terlalu renggang, berarti kita majukan aja ya. Majukan misalnya dia 1000 begitu. Oke. Ini terlalu renggang, kita majukan lagi ya. Sampai terlihat agak pas ya begitu ya. Agak pas dan cukup sesuai. Jadi kameranya juga kita bisa ini ya, kamera paralel, kemudian isometrinya tentunya, kemudian pilih yang ini ISO ya, isometri. Nah seperti ini. Oke, setelah ini selesai, tentunya dia terlihat skematik desainnya ya, baik bagian jendela, kemudian bagian pintu, kemudian bagian komponen lainnya begitu. Kalau dia terlihat terlalu mepet seperti ini, mungkin bisa di grup dulu ya, kita grup dulu ini. Mungkin kita bisa naikkan sedikit ya. Jadi bisa kita turunkan juga sedikit, mungkin 300 gitu ya. Oke, seperti ini. Kembali ke isometrinya ya. Nah, ini setelah selesai proses ini, misalnya ini kurang menghalangi gambar ya, agak menghalangi gambar, kita geser sedikit. Oke, lebih terlihat ininya bentuknya. Setelah selesai kita coba import tentunya ke Adobe Photoshop ya. Kita import aja langsung, ekspornya ke PNG ya, ke 2 dimensi, kemudian PNG, option ya, anti aliasnya kita hidupkan, kemudian use by, jangan kecontreng ini ya, ini kita hidupkan ke 1000 biar lebih tipis dia garisnya. Oke, kita taruh desktop aja, export. Oke, setelah selesai kita buka Adobe Photoshop ya, create new A4 aja, kemudian ini pixelnya kita ubah cm, RGB white ya, ini mungkin standar aja ya, segini aja, kemudian create. Oke, selanjutnya kita ambil open yang tadi gambar ya, gambar tadi. Oke, nah ini gambar tadi ya. Nah, gambar tadi akan kita masukkan ke dalam SketchUp ya. Nah, kemudian kita Ctrl T, kita perbesar aja dia sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan ukuran kertasnya, center. Oke, selesai ya. Di sini tinggal kita masukkan aja analisa. Kemudian kita membuat shape-nya itu tentunya untuk analisis ya. Jadi kita mencoba membuat shape-nya itu dia. Kita klik di sini. Kemudian ini ya, di sini semacam garis keterangan mungkin. Kemudian di sini juga kita tinggal di copy aja yang ini ya, duplikat. Oke, kemudian kita move
di sini, dan lagi ya duplikat, move. Oke, terakhir adalah membuat seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, kita tinggal menulis bagian-bagiannya itu apa aja ya. Misalnya di sini adalah atap ya, material atap dan deskripsinya. Misalnya material atap menggunakan gitu ya, gunakan, ini kita kecilkan dulu tulisannya sekitar 12 ya. Oke, terlalu kecil, 18 misalnya. Oke, kita ganti tulisannya, tulisan teknik ya, Arial mungkin. Ini sebagai contoh aja ya, kita yang simple aja tulisannya. Material menggunakan jadi kita tulis saja begitu ya, dari teksnya tulisannya itu tentang deskripsi ini. Jadi alangkah lebih baiknya lagi nanti ditambah panah begitu ya, garis panah begitu dari lingkaran ini. Misalnya deskripsinya material menggunakan keramik dan lain sebagainya. Secara keseluruhan tampilan di skematik diagram desain adalah seperti ini ya, secara parsialnya. Kita bisa menambah sebuah garis panah atau garis transparan, garis ya yang berwarna transparan sebagai proses dia secara terpisah antara satu dan lainnya gitu ya, menjelaskan bagian-bagiannya yang secara terpisah tersebut, baik dari misalnya atap yang selubung bangunannya, kemudian rangka-rangkanya, kemudian ke arah fasilitas ya, elemennya, kemudian sampai ke hal-hal yang detail. Skematik desain ini menceritakan sebuah proses ya, dalam sebuah penggambaran penyajian presentasi. Baik, saya rasa seperti itu ya, cukup demikian. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih ya berikan waktunya menonton. Jangan lupa klik like dalam channel saya, juga subscribe